Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kalian bertemu lagi dengan bunda. Nah, anak-anakku, untuk kali ini bunda akan membahas tentang materi PLH. Bun, materi PLH-nya apa nih yang akan kita bahas hari ini? Kalian sebelum menyimak video bunda selanjutnya, siapkan dulu seperti biasa alat tulisnya, buku catatan PLH dan buku paket PLH-nya. Buku paket PLH-nya kalian buka bab 3 karena hari ini bunda akan membahas tentang bab 3 yaitu memelihara lingkungan sekolah. Kalian sudah siap ya belajar dengan bunda hari ini? Nah, anak-anakku, sebelum bunda lanjut, coba bunda mau tanya ke kalian semua. Ada yang bisa jawab tidak kira-kira? Mengapa memelihara lingkungan sekolah itu sangat penting? Mengapa memelihara lingkungan sekolah itu sangat penting? Ada yang bisa jawab tidak? Nah, jawabannya adalah ketika kita memelihara lingkungan sekolah, kita akan merasakan manfaatnya. Manfaatnya yaitu lingkungan menjadi bersih, sehat, indah, dan nyaman untuk kita tempati. Berarti kita sebagai warga sekolah harus memelihara lingkungan sekolah dengan baik. Nah, Bun, bagaimana nih cara memelihara lingkungan agar manfaatnya dapat kita rasakan? Nah, salah satu contohnya misalnya di kelas. Ketika kalian belajar, bagaimana yang kalian rasakan ketika di kelas banyak sampah yang berceceran di lantai? Apakah kalian belajarnya menjadi nyaman? Tentunya tidak akan nyaman. Pasti kalian merasa terganggu dan belajar pun tidak akan berkonsentrasi atau fokus. Misalnya seperti banyaknya nyamuk ya, karena ketika di kelas banyak sampah berarti menjadi sarang nyamuk. Terus ketika kalian bermain di lapangan, ketika banyak sampah atau debu, nyaman tidak bermain di lapangan sekolah? Tentu tidak ya. Dan ketika kalian menggunakan toilet, nah, kalian ketika menggunakan toilet terus tidak menyiramnya setelah menggunakan toilet tersebut, orang selanjutnya yang akan menggunakan toilet akan merasakan apa? Merasakan tidak nyaman, yang tentunya yaitu bau ya, karena akan merasa terganggu dengan aroma yang tidak sedap dari toilet tersebut. Berarti kita harus menyiram toilet tersebut agar tetap terjaga kebersihan supaya tidak menjadi sarang penyakit di toilet tersebut ya. Nah, anak-anakku, untuk melaksanakan atau misalnya untuk mewujudkan supaya melestarikan lingkungan bersih itu terwujud, nah ya, berarti kita harus memberlakukan tata tertib. Berarti sekolah harus memberlakukan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Bunda, tata tertib itu apa? Tata tertib itu adalah peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi. Nah, di sekolah ada tata tertib sekolah dan khususnya untuk kali ini Bunda akan membahas tentang tata tertib dalam memelihara lingkungan sekolah. Ya, tata tertib itu dilaksanakan supaya kita lebih disiplin dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, sehat, indah itu ya. Nah, berarti ada cara-caranya nih tata tertib yang harus kita patuhi. Yang pertama, tata tertib dalam memelihara lingkungan sekolah yaitu kita harus melaksanakan piket kelas. Dari kelas dulu. Nah, ketika kelas kita sudah nyaman berarti kita sudah melaksanakan tata tertib ya. Nah, ketika kelas menjadi nyaman berarti apa yang harus kalian lakukan sebelumnya? Melaksanakan piket kelas. Piket kelas secara bergantian setiap harinya. Kalian sebagai siswa yang menempati kelas harus melaksanakan piket kelas. Piket kelas itu wajib karena kenyamanan atau manfaatnya dirasakan oleh diri kita sendiri. Berarti kita harus melaksanakan piket
kelas ya. Dan yang kedua, kita tidak boleh merusak atau mencoret-coret peralatan yang ada di kelas. Peralatan yang ada di kelas itu digunakan untuk kepentingan kelas ya, kepentingan kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya adalah meja. Ketika kalian di kelas tidak boleh mencoret-coret meja atau mencoret-coret kursi dengan tip, dengan pensil, dengan pulpen, tidak boleh karena itu bukan untuk menulis. Untuk menulis itu adalah buku. Berarti kalian tidak boleh mencoret-coret atau merusak benda-benda yang ada di kelas. Nanti ketika kalian melaksanakan pembelajaran tentunya tidak akan nyaman dengan meja yang kotor, kursi yang kotor, dan peralatan yang sudah rusak pasti tidak akan nyaman. Oleh sebab itu kita harus memelihara benda-benda yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, kita tidak boleh mencoret-coret tembok atau dinding atau pagar yang ada di sekolah karena tentu akan merusak atau membuat lingkungan itu menjadi tidak indah ya, membuat lingkungan sekolah menjadi tidak indah. Kecuali kalau kalian mempunyai keahlian dalam menggambar yang bagus, menggambar di dinding yang bagus seperti di kelas 1, 2, 3 itu kan dindingnya dilukis ya, itu tidak apa-apa karena akan menciptakan keindahan. Nah, yang keempat, dilarang merusak tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Berarti ketika kalian bermain, kalian harus hati-hati ketika ada tanaman ya. Misalnya tidak boleh menginjak rumput. Nah, karena nanti akan mati ya si rumput-rumput tersebut. Terus ketika bermain bola, nih untuk anak laki-laki harus hati-hati. Ketika kalian menendang terlalu keras, terus terkena pot bunga, nanti kan si pot bunganya itu akan jatuh dan tanamannya pun akan menjadi rusak. Berarti kalian harus hati-hati, tidak boleh mencabuti bunga-bunga yang ada di lingkungan sekolah ya. Karena tumbuhan atau tanaman itu banyak manfaatnya untuk kita. Yang pertama membuat keindahan dan yang kedua itu manfaat tanaman adalah menghasilkan oksigen dan membuat lingkungan kita menjadi sejuk tentunya. Dan yang terakhir, ketika di sekolah mengadakan gerakan pungut sampah atau GPS atau yang biasa disebut dengan operasi semut, kita sebagai warga sekolah harus melaksanakannya secara bersama-sama supaya tujuan kita akan tercapai dalam memelihara lingkungan sekolah supaya menjadi lebih indah, lebih bersih, dan lebih nyaman tentunya ya. Nah, anak-anakku, selain itu ketika kalian mematuhi tata tertib sekolah berarti kalian mendapatkan manfaatnya dari mentaati tata tertib tersebut dalam memelihara lingkungan sekolah. Yang pertama, membuat diri kalian menjadi lebih disiplin. Karena setiap peraturan kalian sudah patuhi, berarti tandanya kalian sudah disiplin dalam melaksanakan peraturan ya. Yang kedua, membuat diri kalian menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Contohnya, ketika kalian melihat lingkungan yang kotor, kalian ada rasa ingin membuat lingkungan tersebut menjadi lebih bersih. Ketika kalian menemukan sampah baik di sekolah ataupun di luar sekolah, kalian memungutnya agar tidak ada sampah lagi yang berceceran. Itu merupakan sikap peduli kalian terhadap lingkungan dan ingin membuat lingkungan menjadi lebih nyaman baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Dan yang ketiga, menjadikan diri kalian lebih tanggung jawab terhadap tugas kalian di sekolah. Selain belajar, yaitu apa tanggung jawabnya? Mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dalam pemeliharaan lingkungan sekolah. Contohnya kalian mengikuti tadi kegiatan gerakan pungut sampah, kegiatan dalam operasi semut, kalian wajib mengikutinya. Berarti kalian bertanggung jawab dalam memelihara keindahan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah. Berarti itu adalah tanggung jawab warga sekolah.
sekolah ya, seluruh warga sekolah. Nah, anak-anakku itu adalah materi yang Bunda bahas hari ini, yang Bunda sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Bunda sampaikan dan mudah-mudahan ketika nanti masuk sekolah kalian sudah menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari ya anak-anakku. Oh iya, anak-anakku tadi ketika dalam membuang sampah, itu kan kalian membuang sampahnya itu di tempat sampah ya. Nah, sekolah sudah menyiapkan tempat sampah. Bunda mau bertanya dulu sebelum Bunda menutup pembelajaran hari ini. Di sekolah kenapa disediakan tempat sampah itu dua jenis? Ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna kuning. Nah, itu adalah tempat sampah untuk organik dan anorganik. Ingat ya, nanti ketika kalian masuk kelas, kalian sudah harus tahu, sudah harus bisa membedakan memasukkan sampah yang mana. Untuk sampah organik itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya ranting yang berjatuhan, daun-daun kering yang berjatuhan, bunga yang berguguran berjatuhan ya. Kalian memasukkannya ke dalam tempat sampah organik ya, karena berasal dari makhluk hidup. Nah, sampah organik juga disebut sampah basah atau sisa makanan. Contohnya nih, kalian makan tidak habis dan sudah keburu tidak enak atau basi, kalian membuangnya ke sampah organik atau biasa diwarnai oleh warna hijau ya. Sampah organik itu sisa makanan contohnya ya. Nah, untuk sampah anorganik, kalian itu nanti contohnya adalah botol plastik, botol kaleng ya, atau misalnya botol kaca, sedotan plastik ya, styrofoam, itu nanti kalian memasukkannya ke dalam sampah anorganik. Sampah anorganik itu biasa disebut sampah kering. Nah, sampah kering yang dapat didaur ulang nantinya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu berasal dari sisa makhluk hidup, contohnya makanan atau misalnya ranting-ranting pohon, daun-daun yang sudah berjatuhan. Dan sampah anorganik itu contohnya kaleng, botol plastik, sedotan, styrofoam dan yang lainnya. Nah, sudah bisa membedakan ya. Itu semua dilakukan supaya kalian lebih disiplin lagi dalam membuang sampah secara beraturan. Nah, sekian dari Bunda, anak-anakku. Semoga apa yang Bunda sampaikan kalian paham ya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh menghubungi wali kelasnya masing-masing. Sekian dari Bunda, nanti di akhir video Bunda akan selipkan soal latihan untuk nilai kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.